Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi membahas mengenai NFT, non-fungible token. Ya, di video saya yang sebelumnya Anda bisa lihat di sini, saya sudah bahas dasar-dasar NFT itu apa. Saya bahas sekilas lagi ya. NFT atau non-fungible token, lawannya adalah fungible token. Kalau fungible token adalah singkatnya ya, token yang bisa dipecah-pecah atau yang bisa dipertukarkan. Saya ambil contoh sederhana, uang 100.000 bisa Anda tukar dengan uang 100.000 lainnya. Oke. Kemudian uang 100.000 bisa Anda tukar dengan 2 lembar 50 ribuan. Artinya ini bisa dipecah kan? Atau uang 100.000 bisa Anda tukar dengan 5 lembar 20 ribuan. Atau 100.000 bisa Anda tukar dengan 10 lembar 10 ribuan. Dan seterusnya. Sampai misalnya uang 100.000 bisa Anda tukar dengan 100 lembar uang 1.000 atau 100 koin 1.000-an. Dan seterusnya. Jadi fungible token itu bisa dipecah-pecah dan bisa dipertukarkan. Oke? Bitcoin sama, 1 Bitcoin ya bisa ditukar dengan 1 Bitcoin. Kemudian Bitcoin bisa dipecah-pecah ke unit terkecil Satoshi misalnya namanya. Oke? Nah, kalau non-fungible token, token yang tidak bisa dipecah-pecah. Harus utuh satu kesatuan. Dan unik, tidak ada duanya. Contoh, misalnya Anda punya anjing pudel, Anda titip ke orang, dibuat hilang sama orang itu. Apakah orang itu bisa menggantikan dengan anjing pudel yang lain yang dia beli di toko binatang yang dicari semirip mungkin? Nggak bisa, Anda tahu itu bukan anjing Anda. Karena unik, anjing Anda cuma satu-satunya itu. Meskipun sama-sama pudel ada jutaan di dunia, nggak bisa ditukarkan. Kemudian, ambil contoh lagi, Anda punya sertifikat tanah. Nggak bisa ditukarkan dengan sertifikat tanah orang lain karena beda, unik, ya. Ya kecuali kalau Anda sengaja mau tukarkan, tetapi ini beda. Dan sertifikat itu, apalagi kalau di atasnya sudah ada rumah, ya, nggak bisa Anda pecah-pecah. Jadi satu aja itu sertifikatnya. Oke? Nah, itu ilustrasi sederhananya. Nah, kemudian pada video yang lalu saya jelaskan juga NFT ini atau non-fungible token yang tidak dapat dipecah-pecah, token yang unik yang cuma ada satu-satunya di dunia, dipakai kebanyakan di dunia seni. Orang menciptakan lagu bisa dijual lagu yang digitalnya ini berbasiskan NFT. Bahkan foto bisa diperjualbelikan berbasiskan NFT. Tweet dari seseorang bisa diperjualbelikan. Saya lucu juga ya. Ada tweet dari seseorang, saya lupa namanya, yang harganya mahal banget gitu. Terus ada orang yang mau beli tweetnya itu karena dianggap tweetan itu bernilai seni. Harganya bisa, saya lupa ratusan juta atau miliar. Kok mau gitu ya? Apakah nanti dia bisa jual lagi gitu ya? Untung, I don't know. Dan itu dianggapnya sebagai investasi. Ya terserah. Ya, kemudian orang membeli video singkat dengan harga ratusan juta, bahkan bisa miliar gitu ya. Padahal video singkatnya itu bisa di-copy. Ya, karena digital. Orang bilang, ya itu kan Anda copy, nggak asli, yang aslinya punya saya. Ya, terserah-serah juga sih ya. Saya melihatnya begini. Kalau lukisan Mona Lisa, ya, atau lukisan Basuki Abdullah di video saya, yang asli pasti pemegangnya cuma satu orang. Orang boleh bikin palsu, tapi nggak. Orang tahu itu palsu. Ada benda fisiknya yang kalaupun ditiru,
tidak akan bisa sampai 100%, tapi kalau digital itu dengan mudahnya bisa di-copy. Tapi ya sudahlah ya. Kalau ada orang tetap mau membeli suatu barang digital dengan NFT harga mahal, dikoleksi sebagai bentuk investasi dengan harapan nanti bisa diperjualbelikan lagi, ya urusan dia gitu ya. Karena dia menganggap ini barang seni yang ada nilainya di kemudian hari, ada orang yang mau beli aslinya. Ya silakan saja ya. Walaupun di kebanyakan artis-artis tidak semuanya setuju dengan menjual karya seni digital mereka dengan NFT. Ya tetapi kalau ada yang mau mempraktekannya silakan. Oke, selanjutnya Anda bisa lihat di video saya ya yang ada di sini ya. Nah sekarang saya lanjutkan. Nah sekitar seminggu yang lalu di tanah air ya sudah ada yang mulai mengimplementasikan NFT ya melalui suatu ya saya sebut saja gini aja ya. Ini ada suatu toko dah gitu ya. Namanya The Goods Department ya. Dia masuk ke dalam dunia digital ini melalui yang dia kasih nama The Goods Society. Ya, The Goods Society. Di dalamnya dia taruh sejumlah koleksi non-fungible token ini atau NFT berisikan 1.100 karakter. Ya, karakternya unik-unik, nanti kita lihat sebagian gitu. Anda bisa lihat dulu di sini deh ya sebagiannya ya. 1.100 karakter yang kira-kira seperti ini unik, nggak ada yang sama, ada 1.100 yang merepresentasikan para pelanggan The Goods Department ini. Sebenarnya seharusnya dibayar nih sama The Goods Department karena saya sebut-sebut ya, padahal saya nggak dibayar nih, tapi oke lah. Karena ini kasus yang unik ya, yang harus saya bahas. Nah, koleksi NFT ini yang ada 1.100 ya, dibangun atas dasar blockchain Ethereum yang sudah pernah saya bahas di video saya yang kemarin ya. Nah, tidak seperti NFT pada umumnya yang menitik beratkan pada koleksi itu sendiri dan kegunaannya di dunia maya yang nanti bisa diperjualbelikan gitu ya. Pemilik aset dari The Good Society ini ketika dia sudah beli NFT-nya, ya salah satu dari 1.100 lah kira-kira saya asumsikan, akan mendapatkan keuntungan di dunia nyata. Kalau biasanya kan orang beli gambar, video, lagu berbasiskan NFT, ya dia bisa pegang dan dia bisa jual lagi kalau ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, ya dia pasang aja. Jadi menurut saya NFT itu hanya sebagai sertifikat digital saja. Yang menentukan apakah hasil karya seni itu nantinya bisa bernilai tinggi atau apa, ya itu ada tekniknya lah, bagaimana digoreng, bagaimana, ya saya nggak mau masuk lebih dalam lah ya. Sehingga dianggap barang ini perlu dikoleksi. Atau memang barangnya memang bagus gitu ya, yang nanti mau dibeli sama orang lagi gitu ya. Sama lah kalau Anda main di dunia nyata, Anda buat apa? Anda buat lukisan. Ya kalau lukisan Anda dibawa mutunya, maksud saya dibawa Basuki Abdullah, ya sampai kapanpun nggak bisa laku miliatan. Laku 100.000 aja sudah bagus. Jual bisa 1 juta aja sudah bagus. Ya, jadi tidak ada jaminan Anda buat karya seni, Anda jual berbasiskan NFT. Mohon maaf ya, ini menurut saya ya, pasti semuanya jadi miliarder. Dan karya seni itu bisa dikoleksi menghasilkan nilai tinggi di kemudian hari. Jangan terlalu naif seperti itu juga. NFT itu cuma sebagai suatu sertifikat digital yang digunakan untuk mensertifikasi suatu produk digital itu asli gitu, punya saya, ini asli loh, gitu. Tapi kalau barangnya jelek, ya nggak akan bisa laku mahal. Oke? Balik lagi dah ke Good Society ini. Tadi saya katakan, The Good Society meluncurkan NFT, memberikan keuntungan, tidak hanya sekedar untuk menyatakan ini loh koleksi saya, dan kegunaannya di dunia maya yang nantinya bisa diperjualbelikan, karakter-karakter unik itu gitu ya. Tapi juga diberikan keuntungan dari NFT itu di dunia nyata.
Nah, ini yang menarik. Ya, menurut saya ini kreatif sih, ini kreatif. Jadi begini. Jadi kalau ada orang yang sudah ikut join di situ, mungkin beli NFT-nya, saya belum coba sih, tapi saya menarik nih. Saya mau coba, ya nggak apa-apa lah, saya nggak tahu satu NFT-nya, satu karya seni itu dijual berapa sama The Good Society ini. Nah, katanya setelah Anda beli NFT ini, salah satunya, saya nggak tahu kalau 1.100 sekarang sudah terjual semua belum gitu ya. Nah, Anda bisa mendapatkan segelas kopi gratis di tokonya, di The Goods Department, ya, setiap hari Senin sampai hari Rabu. Segelas kopi gratis. Nah, ini saya belum cek lagi, apakah kalau saya datang hari Senin, segelas kopi, Selasa, segelas kopi, Rabu, segelas kopi. Apakah demikian? Atau dalam satu minggu, Anda pilih Senin, Selasa, atau Rabu saja untuk dapat segelas kopi. Tapi itu nanti akan saya klarifikasi. Tapi sini menarik. Mendapatkan benar-benar benda fisik kalau Anda sudah beli NFT-nya. Ini yang saya cerna gitu ya dari berita yang sekilas gitu ya. Belum saya sambangi ke tokonya. Menarik sih kalau nanti saya buat liputan ya. Saya ke tokonya The Goods Department, saya coba beli NFT-nya berapa, kemudian saya tanya lebih jelas, ini kopi gratisnya apakah Senin saya datang gratis, Selasa gratis, Rabu gratis. Menarik kan? Oke. Kemudian setiap kali Anda belanja di hari ulang tahun Anda, kebetulan sih Januari saya ulang tahun nih, ya. Anda dapat diskon beli barang 50%. Nanti perlu saya tanya juga, diskonnya untuk semua barang yang saya beli, ataukah cuma satu item? Itu kan mesti saya tanya dong, ya dong. Bisa saja, wah asik nih, sebentar lagi saya mau ulang tahun. Ayo, siapa yang mau beli barang? Ayo nitip sama saya. Ya, saya belanja 10 juta, diskon 50% kan 5 juta. Nah, saya jual ke teman-teman yang nitip. Bisa gitu nggak? Secara teori bisa kan, tapi kan belum saya klarifikasi. Tapi ini menarik. Mendapatkan 50% dari belanjaan Anda ketika Anda ulang tahun. Nah, di sini inilah menurut saya penerapan NFT dari The Good Society yang ya cukup kreatif menurut saya, ya kan? Kemudian Anda juga akan mendapatkan layanan-layanan premium dari The Goods Department ini. Aduh, mestinya saya dibayar nih sama The Goods Department karena kan secara nggak langsung saya promosi ya buat mereka ya. Seperti misalnya pengiriman gratis, ya. Saat Anda berbelanja online. Ya. Kemudian di sini juga katanya nih, kalau Anda masuk ke acara-acara yang diadakan oleh The Goods Department ini, Anda akan bebas antrean. Bebas ngantri gitu. Asik ya? Tapi mesti beli NFT-nya. Kira-kira begitu ya. Nah, inilah katanya implementasi NFT di dunia retail, ya kan, yang merupakan yang pertama kali di Indonesia, yang katanya akan merevolusi banyak hal. Ya, nanti kita lihat lah ya. Di sini ada lagi lah penjelasan, walaupun harus saya klarifikasi ya. Pemilik aset dari NFT itu katanya bisa mengganti atribut karakternya ya, yang sudah dibeli ya. Misalnya mengganti pakaian, aksesoris lainnya, tentu ada fungsi-fungsi bagaimana menggantinya. Menarik sih ya. Ya, kemudian disebutkan juga lah dia berkolaborasi dengan dua pihak dan seterusnya ya. Oke, ya ini bagi saya ini menarik sih ya. Di sini dikatakan fitur ini semuanya dapat dinikmati mulai tahun 2022. Ini sudah masuk 2022 kan? Berarti boleh saya cek ini ya. Intinya NFT dari The Goods Society ini tidak hanya sekedar sebagai sertifikat kepemilikan NFT mereka. Nah, itu koleksi-koleksi karakter yang tadi yang unik-unik, bukan, tapi memberikan keuntungan lagi. Ini lebih ke membership lah kalau menurut saya. Seperti kalau di dunia marketing sebelumnya yang tradisional seperti loyalty card gitu ya. Suatu membership card yang memberikan kelebihan. Ya, tapi dikaitkan dengan NFT. Kreatif, menurut saya kreatif ya. Ya. Nah, teman yang saya belum tahu
Apakah karakter yang 1100 itu salah satu yang Anda beli di kemudian hari bisa menjadi barang yang dikoleksi dan bisa Anda perjualbelikan? Harusnya sih bisa ya, cuman saya belum cek. Oke. Nah, yang menariknya adalah pada saat peluncurannya ada seseorang, udahlah nggak usah saya sebut namanya ya, dia memberikan sambutan yang positif. Nah, disinilah anak-anak muda hanya modal 50 ribuan bisa jadi miliarder. Saya agak kurang setuju sih ya. Maksudnya 50 ribuan jadi miliarder gimana ya? 50 ribuan masuk komunitas NFT seperti ini, bikin karya, kemudian bisa diperjualkan, ya kalau bagus gitu. Ya kalau karyanya nggak bagus, bagaimana bisa jadi miliarder? Jadi NFT sesuatu yang bagus, karena ini adalah sertifikat kepemilikan secara digital. Tapi tidak menjamin Anda masuk dunia NFT bisa jadi miliarder. Ini yang harus diluruskan. Oke, penerapan NFT yang akan lebih nyata nantinya adalah kepemilikan misalnya tanah. Bisa dikaitkan dengan NFT. Seperti yang sudah saya bahas, nanti di dunia metaverse yang nanti akan dijalankan oleh Microsoft dan Facebook, mereka akan membuat sejumlah kota digital. Nah, di kota itu ada sejumlah lahan, ada daerah premium di tengah kota, ada tanah di perdesaan yang diperjualbelikan. Nanti Anda bisa beli sejumlah lahan digital itu yang sertifikatnya itu dalam bentuk NFT. Nanti NFT Anda koleksi, di kemudian hari siapa tahu tanah digital Anda itu harganya naik. Nah, NFT Anda itu bisa Anda perjualbelikan. Itu lebih make sense kalau menurut saya ketimbang Anda mengkoleksi lagu digital, video digital yang Anda beli miliaran. Ya nggak tahu juga sih ya, kalau ada orang lain kali mau beli harga ratusan miliar gitu, saya nggak tahu juga. Tapi kalau perkotaan atau pertanahan digital nanti di dunia metaverse gitu ya, bahkan sekarang beberapa game juga sudah melakukan hal seperti itu, walaupun belum secara penuh. Itu lebih masuk akal implementasi NFT-nya. Oke? Jadi kira-kira begitu saja update saya yang terakhir mengenai implementasi NFT pertama di Indonesia oleh The Good Society. Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.